Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat rencana aksi pada SKP Guru Madrasah tahun 2024, sekaligus nanti upload bukti dukung ke Google Drive dan pengisian link ke kinerja atau SKP. Setelah ajuan SKP Bapak Ibu disetujui oleh atasan, maka statusnya nanti akan berubah seperti ini. Persetujuan artinya draft detail SKP atau RHK yang sudah dibuat sudah disetujui oleh atasan. Jika nanti persetujuan ini masih pengajuan, berarti belum setujui. Jika merah, nanti statusnya revisi atau perbaikan, dikembalikan ke draft. Jadi ini sudah disetujui. Nah, jika sudah persetujuan seperti ini, maka kita sudah bisa masuk ke proses rencana aksi dan bukti dukung. Kita masuk ke periode SKP 2024, masuk ke penilaian, menu penilaian. Nah, langkah pertama, nanti di bagian pelaksanaan kinerja ini periode penilaiannya masih kosong. Nah, nanti kosong Bapak Ibu. Nah, jika kosong nanti silahkan tambah periode penilaian. Kita ambil triwulan 1 karena kita per triwulan. Nah, terus 1, kemudian nanti klik OK. Nah, jika sudah membuat, maka tidak perlu. Nah, karena saya sudah membuat yang triwulan 1, maka nanti setelah diklik OK tampilannya akan seperti ini. Nah, ini rencana periode penilaian untuk triwulan 1. Di sini pada periode ini kita klik yang merah, ini rencana aksi. Di bagian sini kita akan membuat rencana aksi selama 3 bulan Januari sampai Maret ini. Apa yang akan kita lakukan? Caranya sangat mudah Bapak Ibu. Kita klik tambah, sebelumnya kita copy dulu RHK yang sudah kita buat. Nah, kita copy, kita klik tambah rencana aksi, kita pastekan di rencana aksi, tetapi kalimat awalnya ini kita rubah, tersusunnya perangkat menjadi menyusun, karena ini rencana aksi yang akan kita buat di triwulan 1, yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang bermuatan moderasi beragama. Target tahunan kita kemarin perangkat pembelajaran ini dua dokumen. Biasanya ini dibuat di awal semester. Nah, berarti di triwulan awal ini kita anggap targetnya 1 dokumen terpenuhi. Nah, kita ketik 1 dokumen target kita. Oke. Nah, sudah. Kemudian yang kedua, tersusun laporan pembinaan moderasi beragama madrasah. Nah, seandainya Bapak Ibu di periode Januari sampai Maret ini sudah melakukan pembinaan moderasi beragama, silahkan klik tambahkan. Nah, tapi jika belum ada mengikuti pembinaan moderasi beragama, maka di rencana aksi ini kita kosongkan saja, tidak perlu kita tambahkan rencana aksi. Nah, jadi ini karena sudah berjalan, jadi kita tidak ada memiliki sertifikat atau tidak pernah ikut pembinaan, kita kosongkan saja. Karena target pembinaan ini satu laporan per tahun. Jadi kita nanti bisa memperolehnya di periode triwulan 2, triwulan 3, atau triwulan 4. Nah, karena triwulan pertama kita misalnya belum mengikuti, tidak usah ditambahkan. Jika sudah mengikuti, silahkan tambahkan. Yang ketiga, perangkat pembelajaran inovatif. Nah, sama ini kita copy dulu, kemudian kita tambahkan. Kita ganti kalimatnya menjadi menyusun. Targetnya 1 dokumen. Oke. Lanjut yang ketiga, laporan penilaian kinerja guru madrasah, laporan PKG untuk tahun. Biasanya ini dua laporan per semester. Biasanya ini periode PKG ini Januari, Juni, Juli, Desember. Untuk penilaian PKG biasanya itu di bulan Mei dan di bulan November. Nah, karena periode Januari, Juni belum ada penilaian PKG, jadi tidak perlu kita buat rencana aksi di poin ini. Nanti bisa kita buat di triwulan yang kedua. Jadi kita lewatkan bagian 4. Kemudian lanjut yang kelima, tersusunnya laporan siswa yang mengikuti asesmen. Nah, ini kita tambahkan saja menyusun
laporan siswa yang mengikuti asesmen kompetisi di madrasah. Target kita 1 laporan. Ini untuk guru, ini contohnya bukti fisiknya nanti laporan supervisi, atau bisa juga nanti analisis ulangan harian, remedial, dan pengayaan. Nah, jadi itu maksudnya. Kalau untuk pelaksana atau tata usaha, nanti laporannya ini bisa berbentuk laporan PAS, laporan PAT, atau laporan ANBK atau asesmen akhir. Target ini 4 laporan per tahun, jadi per triwulan ini 1. Oke. Lanjut, indikator yang ke-6, RHK yang ke-6, perangkat pantik. Nah, untuk perangkat pelajaran ini kita buat di triwulan 1 dan triwulan 3. Nah, jadi triwulan 1 dan triwulan 3 menyusun 1 dokumen. Terus ada dokumen media ajar, kita copy dulu. Ini bisa berbentuk media. Menyusun dokumen media ajar. Terus tik 1 dokumen. Oke. Target 4 dokumen selama setahun. Terus ada peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini pelatihan atau pengembangan diri. Jika Januari Juni ini Bapak Ibu sudah mengikuti laporan pengembangan, sudah mengikuti pelatihan, silahkan saja diisi. Usahakan ada setiap 1 triwulan. Misalnya ini 1 laporan PD nanti. Kemudian yang keempat, MGMP jika belum ada di triwulan 1 tidak usah dibuat rencana aksi. Kemudian yang terakhir, ini perangkat pembelajaran pendidikan karakter, kita buat menyusun 1 dokumen. Oke. Nah, ini rencana aksi triwulan 1 sudah kita buat. Ada beberapa. Ada 1, 2, 3. Ada 3 RHK yang belum kita masukkan rencana aksinya di triwulan 1 karena memang kita belum memiliki bukti dukungnya. Nah, setelah kita membuat rencana aksi ke 10 RHK tadi, ya, kita klik kembali. Nah, kita akan melakukan pengisian bukti dukung. Kita klik pengisian bukti dukung. Nah, tambahkan bukti dukung. Nah, jadi rencana aksi yang sudah kita buat nanti akan ada diminta untuk bukti dukung dan realisasi. Nah, tetapi yang belum kita buat tidak ada menu untuk menambahkan bukti dukung. Nah, karena kita belum memiliki bukti dukung pada triwulan 1. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, langkah pertama sebelum kita mengisi bukti dukung ini, kita harus menyiapkan dulu file atau folder di Google Drive nanti. Kalau saya lebih mudah, saya siapkan dulu di komputer atau di laptop folder bukti dukung SKP 2024. Nah, karena ada 10 komponen, jadi buatkan saja langsung di sini 10 bukti dukung. Nah, masing-masing komponen ini ada 4 triwulan, langsung buatkan saja foldernya. Nah, nanti silahkan masukkan file PDF ke dalam folder-folder ini. Misal triwulan 1 bukti dukung perangkat pembelajaran madrasah beragama, masukkan ke sini. Nah, nanti untuk selanjutnya yang kedua sampai yang terakhir masukkan. Nah, jadi saya lebih mudah seperti ini. Buat dulu folder di laptop supaya mudah. Baru nanti kita buat folder lagi di Google Drive. Nah, setelah siapkan itu tadi, kita masuk ke Google Drive, akun Google Drive Bapak Ibu, supaya lebih mudah. Yang tahun 2023 kemarin kita sudah buat folder kinerja BKN. Nah, kita buat folder baru, bukti dukung SKP 2024. Klik buat. Jangan lupa nanti untuk membuat ini
statusnya menjadi bisa dilihat oleh orang lain. Berubah dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Selesai. Nah, kita buka folder bukti dukung SKP 2024. Nah, tadi file folder, semua folder 10 folder yang sudah Bapak Ibu buat di laptop kita blok semuanya. Nah, kita blok, kemudian kita geser ke Google Drive untuk mengupload otomatis ke 10 foldernya. Saya lebih mudah seperti ini untuk memudahkan proses pengisian dan penguploadan. Kalau dibuat folder satu sini agak lebih susah, lebih mudah membuat foldernya di laptop dulu, baru di upload keseluruhannya ke Google Drive. Nah, nanti di dalam link folder, dalam folder triwulan 1 tadi, silahkan Bapak Ibu tambahkan file PDF yang menjadi bukti dukung dari poin 1 tadi sampai ke poin 10, tergantung rencana aksi yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, lebih mudahnya seperti ini karena kita membuat dalam bentuk folder, jadi untuk pengisian ini bisa menyusul. Artinya tidak perlu harus ada PDF-nya dulu baru ke bukti dukung. Nah, jadi bisa menyusul untuk pengisiannya, bisa besok. Yang penting kita pengisian di SKP selesai. Nah, sekarang kita pengisian ke e-kinerja. Kembali ke e-kinerja. Baik, pada pengisian bukti dukung ini kita tambahkan sesuai dengan RHK masing-masing. Kemudian kita klik tambah bukti dukung, nama bukti dukung. Nama bukti dukung ini sesuaikan dengan folder yang sudah dibuat tadi supaya lebih mudah. Perangkat pembelajaran moderasi beragama yang nomor 1. Link bukti dukung inilah link Google Drive yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Misal bukti dukung yang pertama, kemudian triwulan 1. Kita klik kanan, kita klik bagikan, kemudian salin link. Nah, link itu kita paste ke link bukti dukung, link file Google Drive ini. Kemudian klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian realisasi. Ini sama, tambahkan langsung ketiganya kuantitas plus waktu dengan kalimat yang sama. Perangkat pembelajaran moderasi beragama. Link bukti dukungnya masih sama. Ketepatan waktu. Jadi untuk satu RHK ketiga aspeknya dengan menggunakan nama bukti dukung yang sama dan link yang sama. Nah, baik itu kuantitas, kualitas dan waktu. Kemudian kita buat realisasinya. Untuk yang pertama, target tahulannya 2 dokumen, target triwulan 1 1 dokumen. Berarti untuk realisasinya kita buat 1 dokumen. Sumber datanya perangkat pembelajaran moderasi beragama. Oke. Nah, seperti ini. Yang kedua, untuk kualitas, karena targetnya 2 dokumen selama setahun, sedangkan kita baru 1 dokumen, berarti baru 50% di triwulan 1. Sumber datanya bukti dukung teridentifikasi, karena kita baru mengidentifikasi 1 bukti dukung dari 2 setahun, 50%. Kemudian untuk waktu kita klik edit, karena kita 1 triwulan berarti 3 bulan. Sumber datanya berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaan. Klik OK. Nah, ini
satu RHK sudah kita buat bukti dukung dan realisasi sesuai dengan target 1 triwulan. Lanjut, yang RHK yang kedua kita kosong karena kita tidak membuat rencana aksi. Kemudian dilanjutkan ke RHK yang ketiga sampai ke yang ke 10. Nah, sampai ke 10 indikator sudah kita isi bukti dukung dan realisasinya. Tinggal kita cek ulang satu persatu apakah masih ada kesalahan pengisian. Pertama, ini perangkat pembelajaran moderasi beragama. Untuk bukti dukung sudah sesuai, realisasinya satu dokumen berdasarkan perangkat pembelajaran moderasi beragama. Sesuaikan dengan kalimat di bagian bukti dukung. Untuk kualitas tadi sesuaikan dengan ini biasanya sama. Karena 2 dokumen selama setahun berarti 50% target tercapai. Berdasarkan bukti dukung teridentifikasi. Biasanya untuk kualitasnya sama. Kalimat bukti dukung teridentifikasi. Kalimat semuanya. Contoh ini. Nah, ini sama. Bukti dukung teridentifikasi. Yang ketiga, pelaksanaannya 3 bulan berdasarkan ketentuan waktu pelaksanaan. Kemudian kita cek lagi yang RHK yang ketiga, pembelajaran inovatif 50% karena targetnya 2 dokumen saja, 3 bulan ketentuan waktunya. Kemudian untuk yang kelima, ini laporan asesmen. Target selama setahun 4 laporan, kita selesai 1 laporan, berarti 1 laporan berdasarkan laporan asesmen. Waktu presentasinya 25% karena kita baru selesai 1 laporan. Kemudian waktunya 3 bulan. Lanjut RHK yang ke-6, 2 dokumen berarti 50%. RHK yang ke-7, 4 dokumen, kita selesai satu dokumen berarti 25%. Kemudian terakhir yang ke-8, 4 dokumen juga 25%. 9 dan ke-10 1 dokumen, target 2 dokumen berarti 50%. Nah, ini ada kesalahan pengetikan. Nah, ini harusnya sini 50% berdasarkan bukti dukung. Jika ada kesalahan seperti ini, tinggal kita klik edit, kita ganti sini 50%. Nah, jadi kita harus cek benar-benar tentang kalimatnya. Yang berbeda itu cuman di bagian kuantitas. Sesuaikan dengan kalimat ini, judul bukti dukung disesuaikan dengan folder yang sudah kita buat supaya lebih mudah. Ini perangkat pembelajaran, laporan pembinaan, sampai ke perangkat pembelajaran karakter supaya mudah untuk jangan sampai salah copy link atau salah dalam penamaan. Jika sudah selesai, tinggal kita menunggu feedback atau pemeriksaan dari atasan. Ya, cukup sampai di sini. Berarti kita sudah selesai melakukan pengisian SKP untuk triwulan 1. Nanti selanjutnya untuk triwulan 2, triwulan 3 dan sampai triwulan 4 sama prosesnya. Cuman nanti paling beda ke triwulan ke tahunan yang terakhir. Itu bedanya mungkin nanti di bagian link bukti dukung dan di bagian realisasi. Itu perbedaannya. Ya, saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.